Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Jack the Ripper dari anime Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Cerita ini dimulai pada akhir abad ke-19 dalam sejarahnya. Abad ke-19 dimulai pada 1 Januari 1801 dan berakhir pada 31 Desember 1900. Artinya ini adalah tahun 1900. Dan saat itu di kota London, ibu kota Inggris, London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Ya, lagu dengan judul London Bridge is falling down sudah populer pada zaman abad 19 akhir, yang paling banyak digemari anak-anak saat itu, karena memang merupakan permainan sajak dan nyanyian anak-anak Inggris tradisional. Sebenarnya ini bukan merupakan lagu horor atau menakutkan, justru ini adalah lagu penyemangat, di mana sejarahnya jembatan London ini sudah ada sejak sebelum Masehi, dan beberapa kali pun dibangun. Bahkan sejak bangsa Viking, jembatan itu terus hancur karena diterjang tornado, yang menyeratkan bahwa jembatan London akan runtuh dan dibangun lagi, walaupun memakai bahan bangunan apapun. Lanjut, dalam tahun tersebut hiduplah seorang anak yang sangat miskin yang masih berusia 12 tahun, bahkan mencari makan pun berasal dari tempat sampah, yang dimana ia mendapatkan roti buangan yang kemungkinan sudah tak layak makan atau basi. Anak ini berambut putih dan memiliki warna mata yang berbeda. Mata kirinya berwarna biru dan mata kanannya berwarna merah. Pada mata merahnya ini, ia bisa melihat emosi orang lain bagaikan sihir, di mana ia melihat warna merah pada koki yang memiliki roti buangan tersebut. Dan setelah meminta ampun, akhirnya anak tersebut dibebaskan dan ia pun bisa membawa sisa makanan yang ia dapat kepada ibunya, yang ternyata anak ini hidup di sebuah bordil, atau dengan kata lain, rumah pelacur, yang ada di Inggris. Dan terungkap bahwa anak ini merupakan salah satu anak dari pelanggan yang datang. Ibunya bernama Mary, memiliki penampilan ibu-ibu dewasa dengan rambut kuning atau pirang. Diketahui bahwa ternyata ibunya ini sangat menyayangi anaknya, bahkan menyadari luka yang baru saja ia dapat dari koki pemarah tersebut, dan menyebutkan bahwa anaknya adalah satu-satunya harapannya. Melihat ini, mata merah anak ini menyadari bahwa emosi yang terpancar dari ibunya berwarna emas atau warna yang sangat indah yang pernah ia lihat. Suatu hari ia membaca buku dari William Shakespeare. Shakespeare sendiri merupakan seorang penulis drama, penyair, dan aktor Inggris. Dia secara luas dianggap sebagai penulis terbesar dalam bahasa Inggris dan dramawan terkemuka di dunia. Ia sering disebut penyair nasional Inggris dan Bard of Avon. Mungkin itulah kenapa anak ini yang akan kita kenal sebagai Jack sering menyairkan kata-kata yang dituliskan oleh William Shakespeare. Saat itu Jack ditemani oleh teman ibunya dalam bordil ini yang kerjanya selalu mabuk-mabukan. Namanya adalah Anne. Dan terungkaplah fakta bahwa Jack merupakan anak ke-6 yang tidak diaborsi oleh ibunya, entah alasan apa. Dan menurut Jack kecil, ia adalah orang paling beruntung di dunia ini karena kasih sayang ibunya pada dirinya yang merupakan sumber kekuatannya. Pada hari lainnya, anak ini berlari membawa makanan dengan bahagianya, hingga sampai ke rumah ia mendapati ibunya sedang bersedih. Yang ternyata alasannya adalah karena orang yang dicintai ibunya sudah menikah dengan perempuan lain. Orang ini bernama Jack Smith yang juga merupakan ayah kandung dari Jack. Alasan kenapa ibunya menangis adalah karena ayahnya sudah berjanji bahwa jika sudah sukses menjadi penulis drama, ia akan kembali dan menikahinya. Tapi ternyata tidak. Dan terungkap sudah kenapa Jack adalah salah satunya anak yang tidak diaborsi. Itu karena dia adalah anak dari Jack Smith. Dan parahnya janji ini sudah ada sejak 13 tahun lalu. Ini sesuai dengan kelahiran Jack, karena Jack saat itu masih berumur 12 tahun, dengan masa kehamilan 9 bulan tentunya ya. Lanjut, menurut Anne, memang sangat bodoh mempercayai omong kosong pria.
apalagi kita adalah wanita penghibur. Setelah Anne pergi meninggalkan Mary sendirian, Jack kecil merawat ibunya dan memberinya semangat. Namun di luar dugaan, perlakuan ibunya sangat berbeda dari sebelumnya. Ia sangat pemarah dan sangat kesal, bahkan mengeluarkan kalimat mematikan, yaitu, "Andai saja aku tak pernah melahirkanmu." Ya, gara-gara ayahnya yang mengkhianatinya, semua emosinya ia luapkan kepada anaknya. Jack yang mendengarnya pun hanya terdiam menangis. Bahkan salah satu buku yang dilempar ibunya membuat kepalanya berdarah. Sejak saat itulah Jack kecil menyadari bahwa rasa sayang ibunya kepadanya selama ini hanyalah jembatan kepada ayahnya yang sebenarnya ia cintai. Dan dari mata merahnya ia pun melihat bahwa warna emosi ibunya berubah menjadi jelek, yaitu warna merah, warna di mana orangnya dipenuhi oleh amarah. Menyadari hal itu, Jack kecil merasa bahwa itu tak boleh terjadi pada ibunya yang ia sayangi, hingga akhirnya ia akan mengakhiri hidup ibunya sendiri. Dan saat proses itu warnanya berubah menjadi ungu, yaitu warna ketakutan. Tapi ibunya masih selamat dengan mendorong Jack, hingga akhirnya membuat piring dengan buah-buahan jatuh. Dan saat itulah Jack mengambil pisau yang ada di piring tersebut dan akhirnya menancapkan ke lehernya. Ya, itulah akhir dari kematian ibunya dan sosok yang Jack sayangi. Setelah kejadian itu, Jack kecil mencari ayahnya yang bernama Jack Smith. Setelah menemukannya di rumah Jack yang masih berlumuran darah ibunya, langsung saja mengincar ayahnya sendiri dan langsung mengakhiri hidupnya dengan pisaunya tersebut. Dan topi yang selalu dikenakan ayahnya, Jack kecil pun mengambilnya, sehingga itu menjadi ciri khasnya sampai dewasa. Bisa dibilang pisau dari ibunya dan topi dari ayahnya. Dan ya, sejak saat itulah Jack the Ripper terlahir sebagai pembunuh berantai terkeji dalam sejarah London. Diketahui bahwa identitas Jack the Ripper dalam dunia nyata saat ini masih belum terungkap dan masih didalami. Jack the Ripper sendiri merupakan julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Dalam kasusnya di dunia nyata, ada 5 korban dalam pembunuhan Jack, yaitu Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Etowes, dan Mary Jane Kelly. Dan uniknya nama Mary dan Ann ternyata diambil dari 5 korban Jack. Jadi apakah benar Ann juga mati terbunuh di tangan Jack dalam kisahnya di anime Sumatsu no Valkyrie? Oke, begitulah kisah Jack the Ripper dalam anime Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ya, beserta sejarahnya. Adapun mau dikaitkan dengan kisah nyata, sangat mustahil, karena sekali lagi identitas Jack the Ripper masih belum diketahui hingga saat ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.